Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Beberapa waktu lalu terjadi perdebatan yang hebat antara orang-orang yang di luar Kristen dengan orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, yang sebenarnya bukan Kristen, yaitu para penyembah Tritunggal. Wah, perdebatannya hebat sekali ya. Karena orang-orang yang di luar Kristen menyatakan bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan pada tahun 325 Masehi, katanya. Itu udah dari orang-orang yang mualaf, katanya. Itu mualaf. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan pada tahun 325. Ya jelaslah mereka tidak mengerti. Kenapa mereka jadi mualaf? Ya karena mereka tidak mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Sebab itu mereka lalu pindah ke agama lain dan menjadi mualaf. Dan pada saat mereka menjadi mualaf, mereka pun menyebarkan itu. Yang saya maksud menyebarkan pengetahuan yang tidak mereka tahu ya, mengenai Yesus. Kan mereka tidak kenal Yesus. Nah sekarang awalnya mereka tidak kenal, lalu mereka pindah agama, lalu mereka menyebarkan juga itu, berita itu, bahwa Yesus dijadikan Tuhan pada tahun 325 Masehi. Lalu kalang kabut lah ini, para pendeta Tritunggal menyanggahnya. Tentu bukan berdasarkan ayat Alkitab, tapi berdasarkan tafsir-tafsir lah ya, referensinya dari buku-buku yang nama-nama penulisnya nggak jelas. Ya inilah kegaduhan, keriuhan yang terjadi. Alkitab tidak perlu ya didukung oleh buku-buku sampah itu. Nggak perlu. Oh iya, tapi ini kan penulisnya adalah muridnya si ini, muridnya si itu, sampai pada ujungnya, oh mereka kan muridnya si Yohanes. Tapi mereka kan nggak ada namanya di Alkitab, berarti bukan Yesus yang pilih. Kalau ada sumber langsung, kenapa tidak ke sumber langsung, yaitu Alkitab? Gitu aja kok pusing. Iya kan? Langsung dong ke sumbernya, yaitu Alkitab. Langsung ke sumbernya, yaitu Yohanes. Kenapa harus melalui muridnya si ini, muridnya si itu, muridnya si ini, yang kehidupannya pun gak jelas? Sebab apa? Namanya gak ada di Alkitab. Yang simpel-simpel aja, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Dia firman Allah, dan tentu karena dia firman Allah, ya tentu itu benar. Dan dia pasti bisa menjawab semua tantangan, semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Hanya itu. Karena dia apa? Disertai oleh Roh Kudus. Dia disertai oleh Yesus. Nggak sembarangan. Bukankah Yesus yang mengilhami penulisan Alkitab? Oh, memangnya si Tertullianus, si Theophilus, Martin Luther, apa lagi tuh? Si siapa tuh? Calvin. Apalagi siapa tuh pendeta-pendeta besar itu katanya. Namanya doang. Nggak ada di Alkitab. Kenapa mereka harus dipercaya? Sehingga inilah ya, orang yang tidak tahu menjelaskan kepada orang yang tidak tahu. Akhirnya rame. Iya kan? Cukup Alkitab.
kita lihat ya bahwa Yesus itu memang Tuhan Allah sejak sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu Yesus. Kita buktikan ya, yang pertama ya. Tuhan dan Allah sejak purbakala adalah Yesus. Nah, baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya ya. Enggak di tengah-tengah atau di akhir. Enggak ada tuh si Bapak pada mulanya adalah Bapak, pada mulanya adalah Allah Tritunggal, enggak ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kata bersama jangan diartikan ada dua. Ya. Allah bersama siapapun juga tetap Allah itu satu. Karena dia maha hadir. Ya. Untuk lebih mudah memahaminya, ya, saya jelaskan begini. Allah yang di sorga, yang disembah, ya, itu adalah Allah. Ya, yang duduk di sorga itu disembah itu adalah Allah. Sedang firman adalah Allah yang berkarya. Nah, ini sulit dimengerti karena pemahaman Tritunggal itu beda. Tritunggal itu pribadi, ya. Kalau ada Allah duduk, ya, di sorga, lalu yang menjadi manusia itu bukan Allah. Iya kan? Pribadi satu, pribadi dua yang jadi manusia. Nah, itu pemahamannya. Dari apa? Tritunggal. Itu yang salah. Karena memahami Allah bukan roh. Bukan maha hadir. Tetapi memahami Allah sebagai pribadi. Pribadi tidak maha hadir. Nah, ini ya permasalahannya. Jadi untuk lebih memudahkannya, Allah itu memang roh. Alkitab yang menulis, Yohanes 4 ayat 24. Allah satu. Ya. Nah, Tuhan itu Allah. Roma 10 ayat 12. Ya, jadi kalau dia ada di sorga, dia juga bisa berkarya sebagai Tuhan. Dia duduk, nah, dia juga berkarya sebagai Tuhan. Untuk lebih mudah memahaminya, yaitu firman yang berkarya. Ya. Harus diingat, Allah satu. Ya. Baik Tuhan maupun Allah adalah satu roh. Ya. Roma 10 ayat 12. Nah, kita lihat. Yang disembah di surga itu adalah Allah. Ya. Ingat Allah satu ya. Yang berkarya itu Tuhan. Adalah Allah yang berkarya. Berkarya apa? Yang pertama menciptakan hikmat. Ya. Dalam Amsal 22 ayat 22. Amsal 8 ya. Amsal 8 ya kalau saya tidak salah. Amsal 8 ayat 22. Dia menciptakan hikmat. Lalu dia menciptakan sorga dan bumi purbakala. Yang dimaksud bumi purbakala itu bumi yang belum berbentuk, bumi yang belum didiami, ya, belum bumi yang belum ada tumbuh-tumbuhan, bumi yang belum ada hewan, itu, ya, yang dimaksud bumi purbakala ya. Terdapat dalam Amsal 8 ayat 23 dan 24. Nah, itu yang pertama. Ya, dia sebagai Allah yang berkarya, ya, dia menciptakan hikmat, lalu menciptakan sorga, lalu menciptakan bumi yang belum berbentuk. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus Allah sejak purbakala terdapat dalam Roma 15 ayat 25, 26 dan 27. Rahasia Allah yang didiamkan berabad-abad dinyatakan. Yesus Kristus satu-satunya Allah.
Yudas 1 ayat 25. Silakan dibaca. Allah yang Esa ternyata namanya Yesus Kristus. Tuhan namanya Yesus Kristus juga. Sejak kapan? Bukan sejak kemarin, bukan sejak tahun berapa? 325 Masehi. Tapi sejak, baca itu, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jelas kan Yesus? Itu yang kedua. Ya. Bahwa Yesus Tuhan Allah sejak purbakala. Lalu yang ketiga, firman, yaitu Tuhan sejak purbakala ya, itu menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya. Umat manusia di bumi menerima kenyataan bahwa Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Dia adalah manusia. Tetapi juga dalam misi Allah. Maksudnya dalam misi Allah berkarya sebagai Tuhan. Ya. Maka Yesus dengan tegas berkata, dalam Yohanes 13 ayat 13 ya, benar katamu itu, aku memang Tuhan. Nah, Yesus berkata jelas tegas dalam Yohanes 13 ayat 13. Jadi Allah itu maha kuasa, ya, sehingga dalam berkarya dia bisa tetap sebagai roh atau menjadi fisik. Alkitab mencatat dia menjadi fisik hanya sekali. Sebelumnya tidak pernah ada, dan sesudah itu tidak pernah ada lagi. Ya, dicatat dalam Yesaya 43 ayat 10. Amin. Jadi manusia di bumi menerima kedatangan Allah yang menjadi manusia, yaitu sebagai Allah yang berkarya, ya, Tuhan yang fisiknya manusia. Setelah ya bangkit ya dari kematian, otomatis kembali lagi menjadi Tuhan yang roh, yaitu Allah. Kembali lagi menjadi firman yang adalah Allah. Wahyu 19 ayat 13. Kan pada mulanya dia Allah. Amin. Jadi orang Kristen nggak perlu repot-repot ngangkat, oh Yesus kok angkat menjadi Tuhan. Ayat Alkitab sudah jelas-jelas mengatakan tuh, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah, ya, bukan Bapa adalah Allah, ya. Oh iya, saya ingatkan ya, Bapa Tritunggal, ya, pribadi satu dari doktrin Tritunggal itu tidak ada di Alkitab, ya. Itu munculnya abad ketiga, ya. Ada yang bilang oh iya itu abad pertengahan abad kedua tahun 170 ya, yang dihembuskan oleh si Theophilus, lalu dilanggengkan oleh si Tertullianus abad ketiga, ya. Alkitab ribuan tahun sudah selesai ditulis, ya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru selesai ditulis abad pertama, selesai, nggak ada tuh menulis tentang Allah pribadi, Allah Tritunggal, tidak pernah ada. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Allah Tritunggal, Allah pribadi, itu tidak pernah, sehingga murid-muridnya tidak ada satupun yang membaptis di dalam nama Allah Tritunggal maupun dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, karena mereka tahu dan mereka memahami bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya Allah yang benar. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi kalau tiba-tiba mereka muncul di abad ketiga, dilanggengkan sebagai agama, ya, sebagai orang Kristen lagi, ya, orang Kristen kan pengikut Kristus, ya. Lalu mereka mengklaim bapak-bapak ini adalah yang dimaksud yang tercantum dalam Alkitab. Ntar dulu, sebelum kau muncul, ya, si bapak ini ya, yang dibidani oleh si Tertullianus, ya,
Itu udah selesai. Kata Bapa itu beda dengan apa yang dimaksud ya, itu yang dimaksud dalam Alkitab itu beda dengan yang Bapa ada dalam doktrin Tritunggal, beda. Bapa yang dimaksud di sini itu Roh, yaitu Allah. Ada sebutan Bapa untuk Allah. Ada Bapa kiasan dari Yesus Roh pada saat firman yang ada Allah menjadi manusia, dan itu hanya berlangsung kurang lebih 3,5 tahun. Pada saat manusia Yesus itu mati dan bangkit lalu kembali ke surga, Bapa kiasan itu sudah selesai, tidak diperlukan lagi karena Yesus itu adalah Allah. Yohanes 16 ayat 25, Yohanes 16 ayat 26. Ada juga Bapa kami. Itu bukan bapaknya si siapa? Si Tritunggal. Enak aja. Tritunggal itu bapaknya apa? Pribadi. Tritunggal itu bapaknya apa? Pribadi pertama, ke satu. Bukan yang ada di Alkitab. Beda, harus dibedakan itu. Diperjelas, harus dibedakan. Nah, inilah kerancuannya. Sebab itu penyembah Allah Tritunggal, ya dengan apa ya? Saya menghimbau aja lah, ya. Kalian harus bisa membedakan, ya, antara Kristen dan penyembah Tritunggal. Nah, kalian ini penyembah Tritunggal, bukan penyembah Kristus. Ya. Jadi ya jujur aja mengatakan bahwa kalian ini adalah pendeta Tritunggal, begitu. Jangan mengaku-ngaku pendeta Kristen. Pendeta Kristen adalah ya, orang yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi alat di tangannya. Kenapa? Karena pendeta Kristen adalah penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, tetap baca Alkitab dan sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan dibukakan pikiran sehingga mengerti kitab suci dan tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana, pengajaran yang sesat, yaitu Allah Tritunggal, doktrin Tritunggal. Shalom.